Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Percaya, selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan melalui via daring. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau kita boleh memasuki minggu kedua di bulan September ini, kita mau belajar untuk menghitung hari-hari agar kita diberikan hati yang bijaksana. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk menikmati berkat Tuhan. Ajar kami
Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita sembah Dia, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang agung. Haleluya, haleluya Yesus.
dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia, dan tidak ada bandingannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang agung. Engkau Tuhan yang setia. Bapa, kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, pengharapan di dalam-Mu itu yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, ada hal-hal yang tidak kami mengerti, yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk menghitung hari-hari kami yang begitu berlalu cepat Tuhan. Namun kami percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh diberikan kebijaksanaan Tuhan untuk menjalani waktu kami hari demi hari, agar kami hanya fokus Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, karena pengharapan dan keselamatan itu ada di dalam Engkau, dan kami percaya itu Tuhan akan terjadi. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang besar itu selalu meliputi dan melingkupi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau sambut firman Tuhan untuk menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Penuhkan jiwa kami Tuhan, penuhkan roh kami. Kami mau Tuhan dipenuhi dengan firman-Mu, agar kami Tuhan siap untuk menyambut Engkau sebagai mempelai kami. Selidiki kami Tuhan, lihat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan
serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu. Selidiki hidup kami Bapa, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pada kesempatan pagi ini di mana kami ada di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, dan Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami ada, kami rindu agar firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan pengajaran yang akan menuntun kepada kami untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Karena itu Bapa,
Biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap telinga yang mendengarkan akan firman-Mu, supaya kami semua beroleh hikmat yang benar, pengajaran yang benar, yang datang daripada Tuhan sendiri, yang akan memberikan kepada kami tuntunan dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih hamba-Mu, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, urapi dia, taruh segenap firman-Mu Tuhan, dan dalam lidah, bibir, mulut, hati, jiwa, roh, dan pikirannya, supaya setiap perkataan yang keluar adalah daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, dan biarlah kiranya Tuhan sekali lagi berfirmanlah kepada kami, karena kami butuh akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kepada semua saudara-saudara, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengingatkan sedikit mengenai firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, mengenai hidup dalam roh. Dan saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara lebih dalam lagi untuk melihat kehidupan dalam roh. Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan agar kita benar-benar menikmati apa itu hidup dalam roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan bahwa hidup dalam roh adalah merupakan satu keharusan bagi setiap orang percaya. Dan satu keharusan ini diberikan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, supaya apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, bahkan dosa semakin merajalela, kita tidak diombang-ambingkan, tapi kita tidak pernah dibimbangkan dan diragukan. Kita tidak akan pernah takut menghadapi semua yang ada, sebab kita tahu bahwa kita ada di dalam roh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka kembali akan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Kita coba menggali akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara membaca kitab Roma pasal yang ke-8. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, itu kita baca bagian per bagian saja, dan kita akan mencoba menggali itu apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Kita akan membaca bagian per bagian. Ya, apa itu hidup dalam roh? Rasul Paulus menuliskan ini kepada orang di Roma, karena betapa pentingnya orang-orang percaya untuk hidup di dalam roh. Ya, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, bahwa apakah artinya hidup dalam roh di dalam kehidupan kita sekarang ini? Artinya kita harus menyingkir dan menjauhkan diri daripada segala keramaian, menjauhkan diri pada segala pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia, menjauhkan diri dari pergaulan yang ada di dunia. Tidak seperti itu. Tapi saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan dunia yang sekarang ini, kita wajib, kata Tuhan, hidup dalam roh. Coba kita akan melihat lebih dalam lagi dari ayat-ayat yang kita akan baca bersama-sama. Ya, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 dan 2 ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara-saudara Tuhan Paulus mengatakan seperti itu? Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Sebab ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia tinggal dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, dan memeteraikan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, sehingga
kita tidak lagi menerima hukuman yang seharusnya kita terima sebagai manusia yang hidup yang dilahirkan dalam keadaan berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah artinya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita diberi roh Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, sehingga kita dibebaskan daripada hukuman. Jadi hidup dalam roh adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat iman kita di dalam Yesus Kristus. Roh diberikan kepada kita. Itu jadi ini adalah satu pemberian Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga hidup dalam roh, di mana iman kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pertama oleh anugerah Tuhan, kita dibebaskan dari hukuman. Hukuman yang seharusnya kita terima sebagai manusia yang berdosa. Hukuman di dalam kehidupan kekal nanti. Hukuman yang seharusnya kita terima dalam hidup kekekalan nanti tidak lagi kita alami sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kita dikasih roh, dan itu makna daripada yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hidup di dalam roh, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima keselamatan yang kekal, kita dibebaskan daripada hukuman. Itulah arti hidup dalam roh. Karena orang yang di luar Tuhan Yesus, di luar mereka yang belum percaya, artinya mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak selamat. Jadi hidup kita ada di dalam roh. Nah, itu yang Tuhan maksudkan yang pertama. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika roh itu ada di dalam kita, dan roh itu menjadi bagian dalam hidup kita, bahkan yang Rasul Paulus mengatakan, biarlah hidupmu dalam roh. Saudara-saudaraku, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi, supaya kalau kita membiarkan Roh Kudus itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Seperti apa? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca ayat 4 dan 5. Dikatakan di sini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, dan yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, kemudian Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, di mana kedagingan itu menguasai hidup kita, kedagingan itu memperhamba hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan dikuasai oleh hal-hal yang sementara, hal-hal yang materi yang membuat kita menjadi sengsara. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari apa yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara. Apapun juga, setinggi apapun saudara punya pendidikan, itu sementara. Sebanyak apapun yang saudara memiliki harta, bertriliun-triliun, kayak mungkin ribuan triliun, apakah itu akan dinikmati saudara selama-lamanya? Tidak. Sementara. Jadi semuanya itu hanya sementara. Bahkan untuk mencapai semua yang saudara inginkan itu, kadang-kadang kita mencapainya dengan segala cara dan menghalalkan segala cara yang membuat kita jadi stres, membuat kita menjadi menderita sebelum kita mencapai semua itu. Padahal semua yang ada itu adalah sementara. Yang ada di dunia ini adalah sementara. Untuk mencapai orang menjadi kaya, ya,
bukan tidak boleh untuk menjadi kaya dan berusaha, tetapi saudara-saudara untuk mencapai itu, saudara harus memberikan pengorbanan yang luar biasa. Kerja siang malam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, mengabaikan kesehatan, mengabaikan keluarga, mengabaikan bahkan hubungan dengan Tuhan, bahkan mengabaikan apa artinya hidup ini yang sementara. Dan sehingga ketika saudara sudah overloaded, walaupun itu tercapai, kemudian hal itu menyengsarakan hidup saudara. Dengan berbagai macam, misalnya, karena saudara tidak menjaga diri dengan baik, ketika mau mencapai hal-hal seperti itu, saudara lupa kesehatan, dan akhirnya saudara mungkin bisa menderita sakit, dan akhirnya apa yang saudara miliki itu harus mengobati penyakit saudara. Dan di ujung-ujungnya, apa yang saudara miliki tidak bisa mengembalikan kesehatan saudara dengan sempurna. Itu satu penderitaan. Nah, kalau saudara-saudara sudah hidup di dalam roh, di mana roh Kristus ada tinggal dalam diri kita, maka kita tidak lagi memikirkan, artinya tidak begitu berpusat kepada hal-hal yang materi, tetapi pikiran kita pusatkan. Dikatakan oleh ayat tadi bahwa apa yang mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan memikirkan hal-hal yang dari roh, jadi bukan tidak boleh memikirkan hal-hal yang ada, di mana yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi cita-cita kita, tapi tidak seperti itu kita lupakan saja, tetapi pikiran kita yang lebih utama adalah pikiran apa yang dikehendaki oleh roh. Roh adalah hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak sementara. Kita lebih berfokus kepada hal-hal yang kekal. Di dalam kita mencapai semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan sekarang secara materi, secara daging di dalam dunia ini, kita tidak melupakan, bahkan lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Dan kita tidak melanggar hal-hal yang rohani untuk mendapatkan apa yang sementara. Jadi kita hidup lebih memikirkan, lebih mementingkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang rohani, yang dimana kekekalan itu akan berlangsung selama-lamanya bagi kita. Dan bahkan kalau dibandingkan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada dalam kekekalan, firman Tuhan mengajarkan tidak sebanding. Rasul Paulus memberikan pernyataan itu kepada kita. Setelah ia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melihat apa yang dia pikirkan, hal yang istimewa, yang luar biasa, kedudukan, kekayaan, dan lain-lain. Itu sebagai sesuatu yang harus dicapai, sekalipun harus dengan membunuh orang-orang percaya, melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi ketika Rasul Paulus sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan roh Tuhan tinggal di dalam hidupnya, dia melihat semua itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan disebut olehnya sebagai sampah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu pandangan yang berbeda. Bukannya tidak perlu, bukannya tidak boleh dicari. Orang hidup, sekolah harus sekolah, mencari ilmu harus mencari ilmu, harus berdagang, berusaha, bekerja, ya harus tetap bekerja. Tetapi dalam mencapai satu tujuan yang dicita-citakan, mereka tidak hanya untuk mencapai apa yang materi itu dengan segala macam pengorbanan sehingga melupakan hal-hal kekekalan, tetapi justru roh yang memberikan tuntunan kepada kita supaya kita tidak melupakan ini. Jadi mengutamakan ini. Dalam cara untuk mencapai itu, kalau ini melanggar hal-hal yang kekal, tidak akan dilakukan. Dan tidak akan menjadi kecewa. Karena hal itu tidak sesuai dengan hal-hal yang kekal yang mendatangkan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita,
kita tidak memikirkan hal-hal kedagingan itu lebih daripada hal-hal yang rohani. Makanya Roh Kudus memberikan kepada kita, ingat, tak kala kita sedang melakukan sesuatu untuk tujuan hal-hal yang sementara, dan ketika hal-hal sementara kemudian kita harus melakukannya dengan segala macam, mungkin harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang kekekalan, Roh Kudus memberikan pengingatan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sehingga kita tidak akan melakukan hal itu, tapi kita melakukan, ini hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara ini tidak boleh dilakukan. Cara ini melanggar hukum apa yang Tuhan mau. Cara ini tidak boleh menurut roh. Tidak boleh menurut apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak akan kita lakukan. Jadi kita lebih mementingkan hal-hal yang rohani, yang kekal, dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Bayangkan, apa yang ada di dunia sekali lagi adalah sementara. Sementara berapa lama saudara bisa menikmati itu? Contoh saja, orang bekerja, orang mengumpulkan uang dari muda, dari tidak punya apa-apa, dia mungkin harus bekerja sampai umur 50 tahun, 55 tahun baru pensiun, dan itu mempunyai tabungan-tabungan. Dan tabungan yang dikumpulkan itu yang akan dinikmati di hari pensiun mereka. Berapa banyak yang dihasilkan? Dan selama bekerja, dan sampai usia 55 atau sampai 60 tahun, itu sudah mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang saudara pikir akan menjadi jaminan ketika hari tua saudara. Nah, saudara-saudara, tak kala itu dalam pikiran saudara, saudara kemudian ketika menikmati hasil yang dari payah sekian puluh tahun bekerja, berapa tahun sudah bisa nikmati? Mungkinkah 60 tahun lagi? Tidak mungkin. Paling 20 tahun, setelah umur 60 tahun, 80 tahun, mungkin 10 tahun cuma, hanya pendek. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita akan hal-hal yang ada dan sekarang ini dibandingkan dengan hal-hal yang kekal. Tidak sebanding, sebab apa yang kekal itu kesatu, keadaannya pun jauh lebih mulia, jauh lebih banyak, jauh berkelimpahan dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Bahkan untuk mendapatkannya kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di dalam apa yang menjadi kehendaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pikiran kita dikuasai oleh Roh sehingga memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, tidak hal-hal yang sementara. Sebab apa? Kita akan membaca ayat yang ke-6. Disatakan di sini, ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita, keinginan daging adalah maut. Apa artinya keinginan daging? Keinginan daging hawa nafsu, ingin berkuasa. Contoh yang jelas yang kita bisa lihat dalam Alkitab adalah ketika Hawa, ketika digoda oleh iblis, ya, diiming-imingi, padahal itu melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, di situ daging ini bekerja. Ya, adalah sesuatu, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, bertentangan dengan Tuhan. Keinginan daging Hawa kemudian bangkit untuk melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan artinya menjadi seteru Tuhan, musuh Tuhan. Kalau musuh Tuhan ya terpisah dari Tuhan. Ya, itu akibat contoh yang paling simpel yang kita bisa gambarkan secara jelas di dalam Alkitab. Keinginan daging bertentangan dengan roh, dengan Tuhan, dengan kehendak roh. Mana yang saudara pilih? Sudah hidup dalam daging? Yang jelas akibatnya sudah tahu bahwa itu akan menjadikan sengsara saudara. Kalau saudara hidup di
dikendalikan oleh daging, dikuasai oleh daging dengan hawa nafsu yang kemudian jadi menghalalkan segala cara untuk mencapainya, dengan tidak mempedulikan apa yang dalam Roh Kudus katakan, akan mendatangkan sengsara. Contohnya jelas, Hawa dengan kedagingannya ingin berkuasa seperti Tuhan, menjadi seperti Tuhan, dia akhirnya harus menerima akibatnya. Nah, itu saudara-saudara dikasih Tuhan, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Tapi dikatakan di sini, dalam ayat 6 ini, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Kalau keinginan daging mendatangkan kesengsaraan, tapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus menginginkan kita di dalam kehidupan sekarang ini tetap bisa menikmati sukacita, damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan kita berusaha, tapi Roh Kudus memberikan kepada kita, diberikan, dianugerahkan kepada kita. Kalau kita taat dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh, hidup dalam Roh, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Sekalipun keadaan di luar tidak memberikan gambaran seperti itu. Sekalipun keadaan di luar mungkin membuat kita, kalau kita melihat secara mata manusia, akan menjadikan kita takut dan kita kehilangan damai sejahtera. Tapi karena roh yang ada dalam diri kita meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan dan roh Tuhan tinggal dalam kita, di mana Tuhan mengatakan kalau Tuhan ada bersama kita, siapa lawan kita? Iblis sekalipun tidak akan bisa melawan kita karena ada Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kita. Maka kita tidak takut. Kalau tidak takut artinya kita tenang-tenang, kita damai sejahtera, kita tidak kehilangan sukacita. Nah, kita tetap tenang, sekalipun keadaan di dunia ini semerawut, mungkin orang mengatakan sudah bahaya, sudah ini, sudah itu, penyakit, pandemi, COVID, begitu rupa, yang membuat orang juga ketakutan segala macam. Tetapi di dalam Tuhan, kita punya Tuhan, kita dimiliki oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa Dia yang tinggal dalam kita, yang ada bersama dengan kita adalah Dia yang Maha Kuasa. Jadi kita tenang. Jadi kehidupan sekalipun dalam keadaan badai, dalam keadaan yang tidak menentu, kita tetap bisa memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Roh. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Taat, tenang dalam pimpinan Roh. Jadi bukan karena kita punya harta banyak, bukan karena kita pintar, kemudian kita jadi tenang, damai sejahtera. Tidak, tetapi damai sejahtera itu datang daripada Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Ya, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sekalipun kita ada dalam kehidupan daging, tetapi bukan berarti daging menguasai roh, tetapi daging ini dikuasai oleh roh. Diberi kehidupan baru, diberi satu kekuatan kuasa yang baru, roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Nah, roh itu yang membangkitkan Yesus akan menjadikan kita, sekalipun kita hidup dalam daging, tapi akan hidup. Apa artinya hidup? Hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Daging yang hidup dalam roh.
Jadi daging yang diberi kekuatan, diberi kuasa di dalam roh Tuhan. Dan ketika daging ini diberi kuasa, dikuasai oleh roh Tuhan, memberi diri kita dipimpin oleh roh itu sendiri, maka ada kemampuan yang dalam daging ini untuk melakukan hal-hal yang dahsyat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sebab ketika roh itu menjadi kehidupan dalam kehidupan kita ini, maka kita berubah total. Kita berubah total sehingga hidup kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sementara. Tapi Roh Kudus berdaulat penuh atas kita. Kita tidak bekerja dengan artinya segala cara-cara yang duniawi. Kita tidak berdagang, kita tidak berusaha dengan nafsu daging kita, tetapi kita tahu bahwa kita ada dalam pimpinan daripada Tuhan di dalam mencapai tujuan yang memang harus kita capai itu, yang menjadi cita-cita kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dalam 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kita sudah membaca dalam kitab Daniel. Bagaimana Tuhan membuat dia berhasil dengan baik sekalipun di tengah-tengah ketidakmungkinan dan kemustahilan. Tapi karena dia hidup dalam roh, maka Tuhan yang memberikannya kepada Daniel. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh ini dimampukan untuk berjalan sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak roh. Artinya hal-hal yang kekal. Hal-hal materi tidak lagi menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Karena Paulus juga mengatakan, semua aku lupakan. Aku hanya berlari kepada tujuan satu. Tujuan kehidupan kekal. Di mana mahkota telah disediakan bagi dia dalam kerajaan surga. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus berdaulat. Dan kemudian apa lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membaca ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti orang akan sulit mematikan keinginan tubuh sendiri. Ya. Tidak akan mampu kita mematikan atau menyangkal diri dengan kekuatan kita. Sebab daging ini cenderung untuk melayani diri dan menyenangkan diri sendiri. Itu cenderung ke sana. Karena tubuh yang ada ini sudah tergadai, sudah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Nah, satu-satunya yang bisa menang atas dosa adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kita berjuang supaya segala keinginan daging itu bisa dimatikan. Yang bisa mematikan keinginan daging berarti bukan tidak punya keinginan lagi jadi orang pintar, bukan tidak lagi keinginan menjadi orang kaya, bukan kehilangan keinginan untuk hidup mempunyai titel dan gelar yang tinggi. Tidak seperti itu. Tetapi sekali lagi, matikan di sini artinya menyerahkan sepenuhnya dan seutuhnya untuk mencapai semua itu dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi menyerahkan total. Oke, saya Tuhan, saya pengen jadi orang pintar begini. Dan ketika sudah menyerahkan ini kepada tuntunan Tuhan, Tuhan akan tuntun saudara untuk mencapai tujuan itu. Supaya apa? Supaya ketika saudara mencapai itu, nama Tuhan dimuliakan. Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan cara-cara saudara, tetapi dengan cara-cara yang berkenan, yang dilakukan oleh Tuhan dalam rohnya, dalam kehidupan saudara. Nah, saudara lebih jauh lagi, kita akan, sebab bukan dengan kekuatan kita untuk melakukan hal itu, tetapi dengan kekuatan roh
yang diberikan kepada kita. Kita lanjut dalam ayat 14 sampai 16. Kita baca di sini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dalam roh yang tinggal dalam kita, kalau kita hidup dalam roh itu diberikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita diangkat, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah. Bayangkan, kita dijadikan anak-anak Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan. Dari apapun yang ada, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan. Itu semua ada dalam tangan daripada Tuhan yang mengangkat kita menjadi anaknya. Dan ketika kita menyadari hal ini, posisi ini, apakah kita perlu menjadi takut lagi? Apakah kita perlu menjadi khawatir lagi? Saudara bisa jawab itu. Ketakutan apa yang sekarang saudara sedang alami? Nah, Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita. Ayo, jangan jalan di dalam kekuatan sendiri. Serahkan dirimu kepada Tuhan di dalam rohnya. Biarlah engkau berjalan di dalam roh, maka roh itu akan menuntun saudara. Memberi kekuatan kepada saudara. Menuntun kita pada jalan keluar. Menikmati kehadiran Tuhan. Sehingga kita tetap tenang. Sekalipun dunia sedang diharu-birukan oleh persoalan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu tujuan daripada Tuhan mengatakan hiduplah dalam roh, hiduplah dipimpin oleh roh. Karena di dalam kehidupan seperti itu, Tuhan menjamin hidup kita. Yang pertama tentu adalah kita memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan tidak mencerminkan hal seperti itu di sekitar kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap tenang. Dan tidak kehilangan sukacita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena roh itu memberikan kepada kita. Bukan kita mendapat berusaha sendiri, tidak. Tapi roh itu memberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, yang hanya sementara saja, apa yang kita cari? Mari kita cari hal-hal yang kekal. Kita cari hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak daripada Tuhan, bukan hanya untuk yang nanti di dalam kekekalan di kerajaan sorga, tetapi untuk sekarang ini Tuhan menginginkan kita hidup dalam kemenangan. Bagaimana menangnya? Bagaimana tetap menikmati damai sejahtera, sukacita, kemenangan, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Ya, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Biarlah hidupmu ada di dalam roh. Itu satu keharusan bagi setiap kita orang-orang percaya. Untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mau. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur
Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikannya dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi hamba percaya, bukan karena hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang akan mengajar lebih jauh kepada kami semua, kepada jemaat-Mu dan juga kepada hamba-Mu juga sendiri. Sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ajaib itu akan diungkapkan kepada setiap pribadi yang mendengar. Dan mereka akan mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan kirim, yang tinggal dalam hati kami. Mari Tuhan berdaulatlah penuh atas hidup kami. Supaya kami boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Kami hidup di dalam roh. Kami hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, atau setiap telinga yang mendengarkan. Roh Kudus akan mengajar mereka lebih jauh, dan memberikan kepada mereka tuntunan untuk menikmati anugerah Tuhan yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah mereka selesai ibadah ini, apapun aktivitas mereka, kiranya Tuhan menuntun mereka, melindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Bahkan dari segala pandemi penyakit yang sedang berkembang, pandemi COVID ataupun apapun juga. Kami milik-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu. Peliharakanlah kami di dalam kasih setia-Mu. Dan berilah kepada kami apa yang kami butuhkan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Dan bahkan kami memohon supaya hidup kami di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kami. Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga dengan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan, kesehatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam usaha-usaha yang mereka kerjakan, warung, toko, pabrik, apapun yang mereka usahakan, Tuhan juga peliharakan mereka dan limpahkan berkat-berkat-Mu. Bahkan yang bekerja, Tuhan memakai mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Buat mereka menjadi contoh dan menjadi berkat bagi perusahaan di mana mereka bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah negara kami. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri yang ada, bahkan seluruh staf pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi hamba-hamba dosa, hamba hawa nafsu, tidak mengindahkan akan dan tidak mempedulikan masyarakat dan rakyat. Tapi mereka memenuhi keinginan mereka sendiri. Beri mereka teguran, beri mereka tuntunan, beri mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan rakyat Indonesia. Dan Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, pakai mereka menjadi terang, pakai mereka untuk membawa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya dengan berkat-berkat ekonomi yang baik dipulihkan, tetapi jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu sekali lagi dalam tangan daripada Tuhan. Sekalipun kami masih bisa kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi hamba percaya Engkau ada bersama dengan mereka semua. Tuhan akan memberkati mereka, setiap pribadi, dari yang muda sampai yang tua. Tuhan akan terus memakai mereka dan terus akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa untuk setiap korban persembahan yang Tuhan yang mereka berikan kepadamu. Apapun juga bentuk persembahan itu, baik persembahan syukur, persembahan tatangan, persembahan apapun juga, bahkan termasuk perpuluhan. Tuhan, Engkau yang akan memeliharakan dan membalas mereka sesuai dengan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dan hamba-Mu hanya berdoa dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat datang daripada Bapa di sorga. Anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita
sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai minggu depan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.